Maka karena visi dan misinya sama, saya siap untuk berada di belakang Al-Magari. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI dan jajarannya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piwarang di ditu saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ilahi anta maksudi warido kalamatubi atini mahabataka wa ma ripataka. Ama ba'du. Sampurasun. Amin. Sampurasun. Amin. Yang terhormat Ketua PWI Provinsi Ceng Mujib, juga Ketua PWI LS Subang, dan reng-rengannya, para ulama, para sesepuh, juga di sini hadir Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, mangga. Alhamdulillah, saya pribados, ada yang sudah kena, ada yang belum kena. Kalau yang belum kena, saya 2016, 2017 pernah menjadi Kapolda Jabar. Asalnya saya Kapolda Sulsel. Kenapa saya dipindahkan ke Jabar? Saat itu saya diminta langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, dipanggil, Pak Kapolda, Pak Anton, Bapak mau saya pindahkan. Siap, kemana Bapak Presiden? Ke Jawa Barat, kampung halaman. Dengan satu tugas. Tugasnya apa? Lupakan reserse, lupakan lantas, lupakan binmas. Satu saja tugasnya, apa? Tekan intoleransi. Kenapa kata beliau? Karena sampai saat ini Jawa Barat adalah yang paling tinggi sikap-sikap intoleransinya. Dan Jawa Barat merupakan pusat daripada penyebaran virus intoleransi dan radikalisme. Makanya waktu itu saya membuat yaitu Sawala Kebangsaan. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah pensiun hampir 5 tahun. Dulu juga saya mengundurkan diri. Dina sudah pensiun, tetapi tugas belum selesai. Makanya ketika Ceng Mujib sebelum di PWI ini mendirikan Al-Magari,
saya ada di belakangnya. Al-Magari itu adalah singkatan dari Aliansi Masyarakat Garut Anti Intoleran dan Radikalisme. Satu-satunya di daerah Priangan yang berani melawan ex-DITII, melawan NII, melawan ISIS dari kalangan sipil yang secara terang-terangan adalah Ceng Mujib dengan Al-Magarinya. Maka karena visi dan misinya sama, saya siap untuk berada di belakang Al-Magari. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI dan jajarannya. Maka untuk itu saya akan selalu mendukung gerakan PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena mohon maaf, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak dan Ramia hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara. Jadi tidak perlu takut. Dan saya mohon juga, kita pun juga jangan sampai dibentur-benturkan seperti tadi. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU. Padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Namun kalau PWI itu bukan hanya anggota NU, tapi siapapun juga warga negara Indonesia yang cinta akan negara, yang jangan sampai dipolitisasi oleh agama, bergabung di dalam PWI. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Agama berpolitik boleh, tetapi ketika politisasi agama itu tidak boleh. Apalagi di sini kita lihat adanya satu kelompok, satu golongan yang merasa paling tinggi, yang merasa paling suci, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai yang berdaulat di negaranya sendiri dianggap lebih rendah. Juga mereka menganggap bahwa dengan berkedok agama mereka seolah-olah yang paling benar, yang paling suci, sehingga bangsa Indonesia adalah ada di kelas 2. Ini adalah penjajahan secara ideologis. Dan itu harus siap melawan. Alhamdulillah. Makanya itulah kenapa saya ada berdiri di sini, dan saya juga bahwa PWI ini juga sejalan juga dengan salah satu misi kita bersama. Apalagi saya sebagai sekarang selain di agami, saya juga ada misi di budaya. Karena dari dulu pun juga zaman para wali, agama dan budaya itu merupakan satu jalur, sejajar. Agama yang berbudaya, budaya yang beragama, yang nasionalisme. Tidak mungkin Islam bisa masuk di Tatar Sunda, di Jawa, di Nusantara kalau tidak berakulturasi, tidak berkolaborasi dengan budaya. Salah satu contohnya, mohon maaf, Kangjeng Sunan Syekh Syarif Hidayatullah itu ketika mendirikan masjid, beliau adalah putra dari Raja Mesir yang masih ada klan Rasulullah.
dan beliau pun juga adalah cucu Prabu Siliwangi Sibaduga Maharaja. Beliau lahir di Mesir, di tanah Arab, besar di tanah Arab, datang ke Indonesia, kemudian beliau mendirikan masjid. Tahu nggak nama masjidnya apa? Yang di Cirebon? Masjidnya menggunakan nama Indonesia. Masjidnya menggunakan nama Kasundaan, Cipta Rasa. Ini budaya, ya bukan sekarang tidak boleh pakai al. Silakan saja, itu bagus. Tetapi beliau lebih memilih Kasundaan. Dahulu Pangeran Rakean Sancang yang pertama kali mendirikan surau. Cek. Danten. Mungkin harus segera selesai sebentar lagi, nggak apa-apa kan? Masjid surau pertama di Nusantara sekitar didirikan tahun 650 Masehi, didirikan Pangeran Rakean Sancang, adanya di Pakenjeng, pakai ilmu ajengan di Garut. Nama suraunya adalah Lawang Sanghyang, bahasa Sunda. Budaya dengan agama. Saya alhamdulillah punya koleksi kitab-kitab Al-Quran kuno. Ada lebih dari 100. Saya punya 5 kitab kuno. Jilidnya adalah kitab Al-Quran. Al-Quran kuno. Jilidnya adalah gambar wayang. Artinya kitab Al-Quran loh, zaman dulu. Tahun 1500, tahun 1600. Artinya budaya dengan agama sudah berakulturasi. Ada yang pernah ke Masjid Kudus? Ada? Pasti banyak. Coba lihat Masjid Kudus. Menaranya itu berbentuk di dalamnya juga, di dalam masjid ada sama juga dengan di Cirebon. Lawangnya adalah berbentuk candi. Artinya di sini budaya dengan agama adalah sudah berakulturasi. Ada sunan salah satu namanya Sunan Bonang, itu yang menciptakan Bonang, Sunan Bonang. Agama disiarkan melalui musik. Makanya ada juga di kita ini mengajarkan agama lewat pupujian. Betul nggak? Wujud kidambako muhola patulil hawadisi kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrot irodat, dan seterusnya. Di Jawa juga ada tombo ati apa? Kan ada, betul nggak? Jadi pelajaran agama melalui seni dan budaya. Jadi untuk itu kita pun juga harus mengkolaborasikan antara agama dengan budaya. Makanya mohon maaf, saya memakai ikat Sunda. Karena siapa lagi yang mau memakai ikat Sunda kalau bukan orang Sunda? Orang Jawa ge moal daekeun. Jangan sampai nanti ikat Sunda geus diaku ku orang Jawa, geus diaku ku orang Makassar, geus diaku ku orang Brunei, kakarak urang ngegel curug. Kakarak urang ngambek ulah eta mah ikat Sunda.
Nah iket kieu teh namina teh seueur nu terang, urang Sunda tapi teu terangeun. Iket kieu teh barang-bang semplak. Nu kieu teh. Kunaon pribados ngangge iket supados tiasa saiket. Kumargi iket ieu teh hiji penyembuhan penyakit oge supados tiasa naon teh nyembuhkeun penyakit anu leuwih hebat ti badan Covid. Nah eta naon penyakit nu bahaya-bahayanya anu ayeuna sering digunakan ku adiguna sering menyerang para ulama-ulama atau para habib-habib yang merasa lebih tinggi. Nah itu terkena penyakit itu. Kumargi pribados ngangge iket ieu. Iket teh naon kanggo ngiket kepala supados pribados henteu gede hulu. Lantaran lamun geus gede hulu ngarasa pang aingna, ngarasa pang sucinya, ngarasa pang hadena. Kitu wae ti pribados ngaturkeun ka Ceng Mujib. Ceng Mujib itu kunaon ku pribados selalu didukung. Karena beliau ini adalah salah satu kiai, salah satu ulama yang berani maju kemanapun juga untuk membela NKRI, untuk membela agama Islam. Makanya saya mendukung kemanapun juga Ceng Mujib. Di mana Ceng Mujib ada, di sana saya ada di belakang Ceng Mujib. Saya dan reng-rengannya. Bila lihat mata yang kanan, pohon jambu jangan dimakan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saninten buah saninten aya tahu di kupatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itulah tadi sambutan dari Dewan Kesepuhan PWILS Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya sebagai rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu